Welcome to YouTube channel Belajar Trading Forex Indonesia. Bersama saya Doni Wijaya, dan di video kali ini kita akan kembali mereview mengenai analisa fundamental maupun analisa teknikal mengenai market gold di pekan ini di tanggal 17 April sampai 21 April 2023. Nah, mari kita mulai aja untuk videonya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat kemarin di market gold itu pergerakannya cukup fluktuatif ya. Kita lihat kemarin di minggu lalu sempat mencapai rekor tertinggi untuk di tahun ini, itu mencapai di atas 2040-an, hampir masuk di 2050-an. Dan setelah market break high, kemudian market terkoreksi cukup jauh hingga saat ini. Ya, saat ini sekarang harga sudah di 2005 di hari Senin ini, dan apakah potensi untuk di minggu ini bisa naik lagi ya, ataukah sekarang sudah waktunya untuk koreksi? Nanti kita akan coba untuk mulai. Mari kita mulai dulu untuk dianalisa fundamental. Oke, jadi untuk analisa fundamental kita untuk di minggu ini tidak terlalu banyak, yang dimana kita udah bisa melihat bahwa untuk di pekan ini kita lihat di sini saya udah menulis bahwa XAU-USD dapat memperpanjang koreksi sebelum leg berikutnya lebih tinggi. Nah, dari judulnya saja teman-teman udah bisa mengetahui inti dari fundamental ini arahnya mau kemana. Ya, saya mau coba bacakan ke teman-teman mengenai analisa fundamental untuk di pekan ini. Jadi, angka pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB kuartal pertama bersama data penjualan retail Maret akan ditampilkan dalam kalender ekonomi Cina pada hari Selasa, mempertimbangkan dampak positif dari data neraca perdagangan Tiongkok yang mungkin optimis terhadap market emas. XAU-USD dapat diharapkan untuk mendorong lebih tinggi pada data optimis dan sebaliknya. Lalu kemudian kalender ekonomi Amerika Serikat tidak akan menampilkan rilis data berdampak tinggi pada hari Kamis. Data klaim pengangguran awal mingguan bagaimanapun dapat memicu reaksi jangka pendek. Nah, peringatan klaim yang signifikan dapat membebani US dollar. Sementara penurunan menuju 200.000 dapat memaksa XAU-USD berbelok ke arah bawah atau ke arah selatan kembali atau terkoreksi, teman-teman. Nah, pada hari Jumat, S&P Global akan merilis survei pendahuluan PMI manufaktur dan jasa untuk bulan April nanti. Nah, pasar semakin khawatir atas perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, dan itulah mengapa mereka berpikir The Fed dapat membalikkan kebijakannya. Oleh karena itu, penurunan USD lebih lanjut kemungkinan besar terjadi jika angka PMI tetap jauh di bawah 50 dan mengungkapkan kontraksi yang sedang berlangsung dalam aktivitas bisnis sektor swasta, teman-teman. Nah, jadi pelaku pasar juga akan mencermati komentar dari The Fed. Namun demikian, para pembuat kebijakan cenderung menahan diri untuk tidak berkomitmen, ya, pada keputusan apapun di masa depan setelah Mei, dan aksi pasar minggu lalu menunjukkan bahwa investor lebih tertarik pada apa yang bisa terjadi di akhir tahun. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa The Fed sekarang sudah mulai berhati-hati untuk tidak terlalu cepat berkomentar, karena seperti teman-teman tahu, dari data ekonomi Amerika di minggu lalu itu datanya sangat mengkhawatirkan. Dan ketika pembahasan dari The Fed ini yang muncul atau komentar yang muncul dari The Fed ini bisa menggoyangkan kembali pasar, dan itu tidak diinginkan oleh para pelaku pasar tentunya, ya, yang dimana teman-teman tahu komentar atau isu saja yang ditampilkan oleh The Fed itu bisa mempengaruhi market, tidak hanya dari market gold saja, tapi market yang lain juga, baik itu market euro atau market US dollar sendiri, termasuk saham-sahamnya. Oleh karena itu di sini The Fed sangat berhati-hati, dan kita melihat dan terlihat ya di sini juga data-data ekonomi itu jelas, tetap kita juga mengarah ke Cina, ya, karena kenapa? Cina juga merupakan salah satu negara yang sangat produktif, ya, atau konsumsif terhadap emas sendiri, ya. Jadi itulah untuk fundamental di pekan ini. Kita coba lanjut. Oke, jadi untuk data sentimen di minggu ini, tanggal 17 sampai 21 April 2023, dari Wall Street Survey mengatakan bahwa tingkat bullish itu mencapai 39% atau lebih rendah dibandingkan dengan pekan lalu.
ya. Sementara untuk bearish juga masih tidak terlalu besar untuk di pekan ini, masih kisaran 26%, yang dimana tingkat netral jauh lebih besar, itu sekitar 35%, ya, untuk di pekan ini. Artinya, kalau kita lihat dari sentimen dari Wall Street Survey mengatakan bahwa memang pada minggu lalu atau di hari Jumat kemarin terjadi yang namanya koreksi yang cukup besar di market gold, namun hal itu tidak bisa dikesampingkan juga dengan beberapa fundamental yang menjelaskan bahwa beberapa data-data ekonomi yang buruk untuk US dollar. Sehingga dari sini masih besar juga keraguan yang timbul di market, makanya kenapa untuk tingkat netral ini naik menjadi 35%. Ya, jadi itulah untuk sentimen gold, ya, emas di pekan ini tanggal 17 sampai 21 April. Oke, dan sementara dari kalender ekonomi, teman-teman bisa melihat juga untuk data US dollar. Kita lihat di hari Senin ini, nanti jam 8.30 waktu Indonesia Tengah, itu akan ada rilis data Empire State Manufacturing Index, ya, yang dimana data ini datanya diperkirakan akan membaik meskipun nilainya masih tetap minus, ya. Dan juga nanti di hari Rabu, ini apa ya? Kamis, ya. Jadi di hari Kamis jam 8.30 waktu Indonesia Tengah sampai jam 10 malam itu akan ada rilis beberapa berita, yang dimana di sini salah satunya adalah berita dari employment claims. Dan sebenarnya yang paling penting juga di sini kita bisa melihat ada dari The Fed yang akan speak, ya, untuk di hari Kamis nanti. Dan ini juga pasti akan dinantikan sama para investor. Jadi kalau kita lihat di hari Kamis ini ada employment claims dan juga FOMC member Waller speak yang akan membahas tentang apa sih mungkin bocoran atau tanggapan mengenai The Fed, ya, terkait dengan kondisi perekonomian Amerika ke depan dan juga mengenai suku bunganya. Nah, dan juga di hari Jumat ini akan ada dua data, ada flash manufacturing dan flash service. Jadi ini kalau saya sih lihat ini nggak terlalu berdampak. Yang paling berdampak untuk di minggu ini itu nanti adalah employment claims dan juga pasti FOMC speak. Ya, meskipun ini adalah salah satu member, tapi juga ini akan menjadi patokan oleh para pelaku pasar, ya. Karena kenapa mereka selalu mencari celah atau kisi-kisi yang bisa membantu mereka dalam memprediksi pergerakan ataupun memprediksi kondisi perekonomian Amerika ke depan. Ya, seperti itu. Oke, dan seperti biasa untuk secara teknikal kita bisa melihat untuk di minggu ini tanggal 17 sampai 21 April 2023 ada beberapa tahanan-tahanan yang bisa teman-teman perhatikan dan teman-teman bisa tandain yang ini merupakan area support dan resisten. Ya, yang dimana untuk di pekan ini area tengah untuk di pekan ini itu di harga 2011. Ya, jadi teman-teman bisa patok itu 2011 merupakan area tengah atau tingkat equilibrium untuk di market emas di pekan ini. Dan untuk area support pertama, teman-teman bisa standby di 1974, itu merupakan area support pertama. Dan di area support kedua di 1944, itu merupakan area support kedua yang cukup kuat, dan yang paling terkuat itu ada di 1877 dan 1810. Itu merupakan area support ketiga dan keempat. Biasanya untuk di mingguan itu kejarnya hanya sampai maksimal di support ataupun resisten 3. Jadi teman-teman bisa ambil beberapa potensi. Kalau misalkan teman-teman ingin ambil yang cukup resiko, high risk high return, teman-teman bisa pakai yang di support 1. Dan kalau teman-teman mau yang lumayan safety, teman-teman bisa ambil di support 2, ya, seperti itu. Lalu untuk di resisten minggu ini, kita untuk di resisten ini ada beberapa area, yang dimana area resisten pertama di area 2041, jadi itu adalah merupakan resisten pertama untuk di pekan ini. Dan untuk area resisten 2 di harga 2078, dan resisten 3 di angka 2145, dan di area resisten keempat di 2212. Jadi itu merupakan area-area resisten yang cukup kuat untuk di market gold, yang dimana teman-teman bisa mengambil sesuai dengan gaya trading teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa untuk teman-teman terapkan money management dan risk management masing-masing agar teman-teman bisa trading dengan aman. Oke, jadi sekarang kita akan masuk mengenai analisa teknikal untuk di market gold di pekan ini tanggal 17 sampai 21 April 2023. Ini kalau saya coba buka ya di time frame H4 seperti biasa untuk kita menganalisis jangka menengah, kita melihat di sini, oke, ya, marketnya rapi, ya. Kalau kita lihat marketnya masih rapi, masih dalam jalur bullish, yang dimana kita melihat untuk jalur bullishnya itu di area sini. Ya, ini merupakan area supportnya. Ya.
Dan untuk di area channelnya itu masih masih oke juga sih sebenarnya ya. Oke, kita ambil tengahnya aja. Ini aja ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, jadi untuk di pekan ini range atau area yang ada di gold itu kisaran di sini ya. Ini masih dalam zona mengarah ke atas ya, dan itu memang ada beberapa juga investor yang masih belum melepas untuk transaksi pembelian di market gold karena memang dari sentimen dan juga dari tren ini masih mengarah ke atas. Nah, namun yang teman-teman harus perhatikan adalah ada beberapa area khususnya ketika harga turun di area-area ini ya, maka kemudian market akan mencari area-area support yang baru ya, yang dimana untuk yang terdekat ini ya, saya coba untuk buatkan untuk area bawah terdekat untuk di pekan ini yang bisa terjadi ya, teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa area-area support yang teman-teman harus perhatikan juga. Yang pertama itu di area sini ya. Area support untuk market gold di 1984, lalu kemudian di kisaran area 1948 dan di area 1888. Jadi ini merupakan area yang penting atau tahanan kunci ya untuk di market gold, yang dimana ketika market gold masih kuat untuk bullish dan secara fundamental masih seperti demikian, maka area-area inilah yang akan menjadi penopang ya untuk market gold ke depan. Ya, jadi kalau kita bicara soal skenario, bisa saja terjadi harganya seperti ini, kemudian seperti ini naik lagi ya. Oke, bentar. Saja ketika turun terkoreksi, market kemudian naik kembali seperti ini ya. Atau kalau ini tembus, teman-teman bisa standby juga di area bawah, lalu kemudian market juga masih bisa berpotensi untuk kembali up ya. Sampai kapan sih market seperti ini ya? Sampai marketnya keluar rilis ya terkait dengan suku bunga ya. Dan kalau kita lihat lagi, masih ada beberapa area-area yang bisa terjadi ya untuk di market gold sejauh ini. Dan memang untuk sejauh ini kalau tanda-tanda gold apakah udah bisa turun, tentu ya sejauh ini kalau kita lihat market gold sekarang lagi terkoreksi ya, dan area-area ini sangat penting yang kemana kemudian ini ketika harganya bisa turun di bawah ini aja ya, di area 2 level support ini. Coba, ini merupakan area yang sangat penting untuk di market gold, yang dimana ketika market ini tembus di area support yang ini, kedua support ini aja, ini sudah memberikan gambaran bahwa tendensi sentimen market gold ini sudah tidak terlalu kuat lagi, dan ini bisa membahayakan gold dan bisa mengarah ke bawah lebih dalam ya. Jadi selama fundamental tidak ada yang cukup signifikan ya, seperti suku bunga yang terbaru ini, suku bunga, atau juga mungkin mengenai perang ya, atau juga mengenai inflasi, teman-teman masih bisa standby untuk buy di gold di area-area ini ya. Tapi kalau misalkan rilis fundamental mengenai perbaikan ekonomi ataupun juga mungkin perdamaian dari perang Ukraina dan Rusia, ini bisa saja menjadi salah satu faktor penurunan untuk di market gold ke depannya ya. Tapi sejauh ini kalau kita lihat market gold ini masih kuat ya di sisi atas, maupun adapun beberapa area koreksi-koreksi ini masih bisa dilewatin untuk market gold ya. Oke, dan itu untuk di area bawah ya. Kenapa kita sebutnya market gold di tahanan bawah? Karena untuk secara jangka menengah ke depan, market gold sebenarnya udah menunjukkan tanda-tanda untuk pembalikan, penurunan ya, yang dimana kalau di hari Senin kemarin teman-teman bisa melihat di hari Senin ini, hari Jumat kemarin itu marketnya udah menunjukkan candle ini ya, candle pembalikan. Jadi candle engulfing ini merupakan candle konfirmasi tanda-tanda untuk terjadi pembalikan ya. Seperti yang di video kemarin, teman-teman yang ingin nonton videonya, teman-teman klik aja ya, nanti saya sertakan di deskripsi ataupun di menu depan di atas ya, teman-teman bisa klik aja mengenai candlestick pembalikan arah atau reversal. Ya, sama seperti yang di beberapa, seperti tanggal 1 Februari dan 2 Februari di sini terjadi engulfing ya. Ini seperti ini kasusnya. Lalu kemudian marketnya ke depan bisa terjun ya.
Dan kalau kita ambil dari harga kemarin, dari harga high sama di harga low itu kisaran 168, dan kalau misalkan kita pakai di sini ya estimasi untuk koreksi di market gold ke depan ketika ini konfirmasi turun, ya ini bisa sampai di area ini ya. Ya, atau di area ini tadi. Di area 1900-an ini bisa terkoreksi dan bisa kemudian melanjutkan tren ataukah malah terjadi pembalikan tren, jadi tren turun kembali ya. Jadi teman-teman bisa standby untuk di market gold, tetap hati-hati karena memang untuk saat ini pertama secara teknikal kita melihat untuk di pembalikan ini sudah muncul ya, sudah ada tanda-tanda pembalikan, dan teman-teman sebaiknya mengambil area-area sell kalau misalnya teman-teman ingin ambil area sell di area-area mungkin seperti di RSI ya, atau mungkin di MACD ya, dan juga tetap teman-teman terapkan money management dan risk management agar teman-teman terhindar dari resiko yang teman-teman tidak harapkan. Dan seperti ini aja mungkin saya sampaikan untuk di pekan ini di tanggal 17 sampai 21 April 2023. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman, dan happy trading.